Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Aku salaman dari semua orang tua kalian dulu, karena sudah besar kalian, sudah sampai bisa baca Al-Quran, dicium, dipeluk mereka. Ya, mari ibu aja. Saya tidak kuat ya, menetes ya mari. Bersujud kepada kedua orang tuamu, karena orang tuamu lah yang memberikan doa sampai kalian di titik ini. Berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Berkat doanya kalian pintar, bisa mengaji, menghafal Al-Quran. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا والسميع البصير.
ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi itu termasuk juga dari bantuan-bantuan bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah sudah banyak sekali yang kami kelola ya, dari partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, termasuk Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Haji Yusuf ya, dan semua donatur yang ada memberikan bantuannya kepada kami. Untuk itu sekali lagi atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bustan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan kekeliruan kami dalam menggunakan dan mengoperasionalkan bantuan bapak-bapak dan ibu sekalian. Namun kami berharap mudah-mudahan bapak-bapak senantiasa memberikan dukungan dan partisipasi, terkhusus bapak pemerintah, bapak lurah dan bapak kapolsek yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada kami untuk selalu bisa eksis dalam pengelolaan kegiatan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Bustan ini. Saya kira demikian, tidak banyak yang harus saya sampaikan mengingat waktu sudah beranjak siang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami mengucapkan kepada Bapak Sutardi, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan semoga memberikan beliau kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan daripada Lurah Langgi Timah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mansur Jalil SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat hormat, Wakil Ketua Pimpinan Pusat NW sengaja menginjakkan kaki di Kecamatan Langgi Timah guna melihat kita semua. Yang terhormat Bapak Kadis Nakartras Kabupaten Kota Utara, yang terhormat para pengurus NW baik pusat, provinsi maupun kabupaten, dan juga hormat kepada Ketua Yayasan NW Kecamatan Langgi Timah, pribadi Bapak Sutardi. Yang terhormat orang-orang tua santri yang sempat hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya Allah telah memberi kita kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini. Dan juga rasa hormat kepada bapak-bapak sekalian para hadirin undangan yang tidak bisa sempat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya pondok pesantren ini sering saya katakan bahwa ini anugerah. Berada di Kecamatan Langgi Timah sebagai mutiara, permata, sehingga kehidupan kita di Kecamatan Langgi Timah khususnya ini bisa sedikit nyaman, tentram, damai. Kalau tidak ada pondok di sini kira-kira bagaimana?
Sementara kita ini daerah industri, berbagai macam karakter berdatangan silih berganti untuk menjalani kehidupan di Kecamatan Langgiba. Untung ada pondok pesantren. Dan juga kami himbau kepada semua orang tua siswa, jangan berkecil hati. Bapak Ibu sekalian, syukur menyekolahkan anak-anak kita di pondok. Ini kalau persentase daripada untuk sekolah umum. Kalau di sekolah umum itu mungkin pendidikan agamanya cuma 5%. Ya. Tapi kalau di pondok pesantren, pendidikan dunianya, pendidikan akhiratnya itu sama-sama imbang, 50-50, 50-50. Dia belajar pendidikan kesehatan, belajar pendidikan sejarah, belajar pendidikan matematika, semua. Apa yang diajarkan ke sekolah umum diajarkan juga di sini. Cuma kelebihannya kalau di pondok itu pendidikan agamanya hampir sama besarnya dengan apa yang dijalani pendidikan umum. Pertama, di sini dilatih anak-anak mengaji. Mungkin Bapak sekalian kalau di rumah seumpama dia sekolah umum, tidak sempat Bapak Ibu sekalian ajar mengaji. Mengajar dia secara tidak langsung sholat, mengajar dia secara langsung mungkin tiap malam, tengah malam mungkin dia dikasih bangun untuk belajar untuk salat tahajud. Kalau di rumah mungkin tidak akan bisa. Bapak-bapak sekalian terlalu sayang sama anak-anaknya sehingga untuk kasih bangun salat subuh saja mungkin berat. Tapi kalau di sini Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya akan dituntun salat subuhnya, salat tahajudnya, salat 5 waktunya yang tidak didapati di rumah. Jadi syukur alhamdulillah, berbesar hatilah Bapak Ibu sekalian untuk menyekolahkan kita di sini. Dan saya himbau kepada yang lain yang belum menyekolahkan, khususnya warga Kecamatan Langgiba, mari kita ramaikan pondok pesantren ini, karena pondok pesantren ini mutiara kita ini. Tiap hari di sini mengaji anak-anak. Kalau anak-anak mengaji atau ada yang mengaji Pak tiap malam atau tiap hari, itu malaikat akan turun. Itu dampaknya apa? Kita semua ini orang tua mungkin cari uangnya enak, ya, situasi di rumah juga nyaman, tidak gampang bentrok. Kalau tidak ada pondok pesantren mungkin tiap hari ada orang cerai ini. Betul, iya betul. Sedangkan sekarang saja masih ada sering gugatan-gugatan, tapi syukur alhamdulillah karena pondok pesantren ini menetralisir situasi yang ada di Langgiba, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham situasi Langgiba ini, tapi karena adanya pondok pesantren ini sedikit merem-rem. Jadi mari kita dukung pondok pesantren ini, kirim anak-anaknya sekarang di pondok pesantren. Jangan jauh-jauh Bu, kasihan anak-anaknya Ibu sekolah jauh-jauh itu, atau minta maaf ini sekolah umum itu lebih banyak mungkin mudaratnya daripada baiknya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya belum kompak ini ibu-ibu ya. Apa karena sudah siang ibu? Sudah siang ya. Satu kali lagi kita sempurnakan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam tadi mudah-mudahan rezekinya lancar, punya anak soleh, bisa bernasib ke Mekah dan Madinah, bisa beli rumah, bisa hutangnya lunas, kencang juga. Kayaknya banyak yang berhutang ini ya. Ada yang berhutang ibu-ibu? Angkat tangan. Jujur ibu-ibu di Langgiba ini ya, yang masih berhutang nanti lapor sama Pak Lurah. Ya. Alhamdulillah, lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Dinas Disnaker Trans Kabupaten Konawe Utara beserta Ibu yang sempat hadir. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekretaris PWNW Al-Mukarram Akhin Al-Aziz Al-Ustaz Taufal Bakri KHSOSI, yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Bustan Nahdlatul Wathon, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren, yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Langki Kima, para donatur, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada hari ini. Tentu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, sehingga tidak bisa menyapa satu persatu. Terutama yang ada di depan kita ini, yang di panggung semua. Semuanya pengen jadi apa ini adik-adik? Jadi apa? Mau jadi ustadz? Mau jadi ustazah? Mau? Belajarnya di pondok pesantren apa namanya? Apa? Saya mau kasih kuis satu. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mau? Saya kasih hadiah uang 100.000. Wow, 100.000 itu sedikit apa banyak? Banyak. Ya, pertanyaannya sederhana. Siapa cepat dia yang dapat? Kalau ibu-ibu sabar dulu ya. Kasih hadiah anak-anaknya dulu. Siap? Siap? Pertanyaan pertama. Pasang telinganya baik-baik ya. Siapakah nama pendiri Nahdlatul Wathon? Itu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bagaimana Sekretaris PW ini? Jawabannya betul apa salah? Betul. Tepuk tangan dulu. Kasih hadiah. Maju yang mau dikasih hadiah. Ya. Suruh maju saja. Uang saya dong. Aduh, bahaya Ustaz Roji ini. Saya bawa aja, saya punya tas. Tasnya besar tapi isinya sedikit. Ya, kalau ada kala lain itu kita minta aja ya, supaya diisikan. Ini belum saya hitung ini. Terima ya. Ya. Ya, tadi yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Tepuk tangan dulu. Saya sengaja ini ibu-ibu supaya ibu-ibu tidak ngantuk. Bahaya kalau ibu-ibu ngantuk gitu. Dia tinggalkan kita punya majelis. Ya. Saya tidak berani berurusan dengan makhluk yang paling kuat di muka bumi ini. Ras yang paling kuat di muka bumi ini adalah ibu ini bapak-bapak yang ada di depan ini kecil. Tak ada apa-apanya. Ya, itu kalau ibu-ibu kalau sudah marah, masya Allah, ya, ya, luar biasa itu ibu-ibu. Ya, ada ceritanya ini ibu-ibu sebelum lanjut ya. Ada orang didoakan ya sama seorang ustadz. Doanya begini,
Ya Allah, mudah-mudahan ibu beserta suami masuk surga. Jawabannya amin. Kemudian doanya lagi, ya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu istrinya masuk surga. Diam bapak-bapak. Bapak-bapaknya diam, nggak dia bilang amin. Akhirnya ustaznya penasaran, Pak, kenapa nggak bilang amin? Kan didoakan bapak masuk surga beserta ibu. Kata bapaknya, iya ya. Di dunia ini aja sudah repot, gimana nanti di dalam surga. Bikin repot lagi. Betul nggak ibu-ibu suka bikin repot suami ibu-ibu? Nah, alhamdulillah, ternyata ibu-ibu di Langgi Kemah ini adalah ibu-ibu yang solehah, yang akan masuk surga. Satu lagi adik-adik, yang perempuan ya. Siapa nama ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon? Kalau nggak bisa jawab, ustadznya saya jewer. Jewer Ustadz Doji ini. Ayo, siapa? Siapa nama ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon? Angkat tangan dulu. Ayo, angkat tangan yang putri. Ya, santri putri. Santri putri. Waduh, enggak ada. Ya. Ayo. Kemana Ustadz Roji ini? Awas ini. Bawahnya. PR besar ini Ustadz Rojita ini sama Ustadz yang lain. Itu ada yang bisa? Ibu-ibu itu ya? Waduh, ibu-ibu. Bukan apa? Santri kan? Ayo. Santri. Siapa? Santri. Ayo dah yang laki-laki. Ya, yang putri nggak ada yang angkat tangan. Biasanya kalah aja laki-laki. Ya. Ada perempuan mana? Ayo. Kok nama saya disebut? Kalau nama saya disebut bisa dijewer saya sama ketua umum. Bagaimana? Ada? Coba ayo. Itu fotonya di atas ya. Ayo. Siapa? Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani 100. Suruh maju ambil hadiahnya. Ibu-ibu kalau dikasih bekal sama suami senang yang merah atau yang hijau? Senang yang merah atau yang hijau? Yang merah? Waduh, berarti ibu suka mata merah ini. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjut sedikit ngajinya ya. Sampai selesai ya Bu ya. Sampai tuntas ya. Karena kata pendiri Nahdlatul Wathon, keberkahan dalam sebuah majelis ilmu itu nanti ketika selesai doa. Ya, ketika selesai doa. Masa kalau pegang HP bisa 2 jam, 3 jam main TikTok, TikTok, main IG, main Facebook, tapi ngaji hanya 1 jam langsung mau pulang. Padahal ngaji itu adalah at-turuq ilal jannah. Ngaji itu adalah jalan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, saya cuma menyampaikan 2 hal. Kata ulama, at-tariqah ilal jannati yang qasimu ila kismaini, asyakirin was-sabirin.
Jalan secara garis besar kata ulama, jalan menuju surga itu atau jalan utama menuju surga itu ada dua jalan utama. Mana kedua jalan utama itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Pertama adalah asyakirin, jalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Ketika Bapak Ibu diberi nikmat sehat oleh Allah, maka kita harus apa Bapak Ibu? Harus bersyukur. Supaya apa? Supaya cara kita berterima kasih kepada Allah. Allah telah memberi kesehatan yang luar biasa. Allah telah memberi sehat kepada kita. Bapak Ibu akan merasakan bagaimana hebatnya yang namanya nikmat sehat itu ketika kita sakit Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu sakit yang kadang membuat kita tidak bisa tidur. Satu adalah sakit gigi. Sakit? Ada yang pernah sakit gigi? Santri juga ini. Berarti tidak pernah sikat gigi juga. Ya. Gimana rasanya sakit gigi Bapak Ibu? Tidur tidak nyenyak. Makan tidak enak. Itu sakit gigi. Allah cuman mengurangi satu dari kenikmatan hidup, kenikmatan sehat itu, maka kita manusia merasakan bagaimana dampak dari kekurang sehatan kita itu. Maka kata kuncinya adalah kita bersyukur kepada Allah agar kita selalu diberi sehat sepanjang usia dan kehidupan kita di atas dunia ini. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita posisi dan jabatan, maka pun juga kita bersyukur kepada Allah agar jabatan itu bisa bermanfaat, bisa mendatangkan kemaslahatan, bisa mendatangkan kebaikan kepada masyarakat daerah kita. Maka itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga memberikan kita rezeki. Allah titipkan kekayaan kepada kita. Ketika dia pandai bersyukur kepada Allah, maka kekayaan itu bermanfaat. Kekayaan itu disuplai. Kekayaan itu dialirkan kepada al-mustada'afin, kepada fakir miskin, kepada perjuangan agama, bangun pondok pesantren, bangun madrasah, bangun masjid. Itulah orang kaya yang dermawan, yang insya Allah lebih dahulu masuk surga ketimbang orang yang kaya tetapi tidak punya amal ibadahnya. Sekaya apapun dia di atas dunia, kalau dia tidak mampu menyisihkan harta kekayaannya itu untuk negeri akhirat, maka harta kekayaan itu akan habis hanya sekedar urusan dunia dan dunia sampai dia datang ajal kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana kaitannya dengan kesyukuran kita pada hari ini? Pondok pesantren Nurul Bustan Nahdlatul Wathon sudah sampai pada usia 10 tahun. Pada sampai usia 10 tahun. Ini artinya juga ketika dia sampai pada umur 1 tahun berikutnya, maka pengurus-pengurus juga harus pandai bersyukur kepada Allah. Allah masih jaga pondok pesantren kita. Allah masih memberikan kemajuan kepada pondok pesantren kita. Walaupun yang namanya perjuangan Bapak Ibu, para pengurus pondok pesantren, namanya perjuangan, tidak ada yang lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Maka yang terpenting bagi para pengurus itu adalah kuatkan kuda-kudanya untuk menghadapi berbagai tantangan. Fluktuasi terjadinya, ramenya santri, kurangnya santri itu sudah biasa. Maka ketika santri kita berkurang, mari kita gaspol, kata siapa Bu? Ya, kita gaspol, semuanya harus diperbaiki, sistemnya dan lain sebagainya. Fa insyaallah kalau madu itu murni, Bu, Ibu suka madu murni atau madu asli? Bu, madu asli atau madu murni? Ayo, jangan salah jawab ibu-ibu ini. Suka madu asli atau madu murni?
Wah, madu asli katanya. Ya, kan perbedaan madu asli dan madu murni itu beda ibu-ibu ya. Kalau madu asli itu kalau dibawa ke rumah bisa pecah jendela, kaca jendela. Tapi kalau madu murni dibawa ke rumah masih aman bapak-bapak. Ya, ini saya gojolok-gojolok bapak-bapak juga ini. Masya Allah ya. Jadi itulah sebuah perjuangan ya. Maka jangan pernah bermimpi menjadi pejuang itu semua harus enak, gak bisa. Apalah artinya diri kita ini, karena di dalam perjuangan itu adalah jalan yang dirintis oleh para nabi dan rasul yang penuh dengan ujian dan cobaan. Maka jadilah orang yang sukses di dalam perjalanan sebuah perjuangan itu. Maka pada hari ini kita berhultah. Arti hultah itu adalah kita bertasyakur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pondok pesantren Nurul Bustan ini seperti kata Pak Lurah tadi adalah aset besar dari Langkikima. Sebuah madrasah, sebuah pabrik, sebuah tempat melahirkan kader-kader yang mampu menjadi pemimpin di masa depan, menjadi orang yang terdepan di dalam membawa risalah keagamaan kita. Maka adanya pondok pesantren, walaupun kita mungkin belum mampu untuk berkontribusi di pondok pesantren, tapi kita merasa senang dengan adanya pondok pesantren. Pahala dan keberkahan itu juga akan didapatkan oleh seseorang itu. Alhamdulillah. Sekali lagi atas nama mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Wathon dan PWNW selalu berharap dan mendoakan mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Bustan ini selalu eksis sepanjang masa insyaallah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah fasilitasnya sudah lumayan bagus ya, ketimbang pondok pesantren saya yang ada di dekat bandara ya. Itu masih fasilitasnya sangat sederhana sekali ya. Tapi alhamdulillah santrinya juga lumayan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pondok pesantren Nahdlatul Wathon, wabil khusus di Sulawesi Tenggara ini amirah bitulabi, selalu rame dengan tulabnya, dengan santri-santrinya, amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua at-tariq at-turuq at-tariqah ilal jannah, yang kedua adalah as-sabirin, adalah jalan kesabaran. Jadi kalau kita mampu masuk surga lewat jalan syukur, maka masuklah lewat jalan syukur itu. Tapi kalau kita tidak mampu masuk surga lewat jalan kesyukuran, maka pilih jalan yang kedua, yaitu jalan orang-orang yang sabar. Jalan orang-orang yang sabar. Maka Isra Mi'raj itu adalah buah dari sebuah kesabaran Bapak Ibu. Kadang ada yang jarang menjelaskan bahwa sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu adalah satu perjalanan spiritual Nabi untuk menghibur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang Nabi dan Rasul adalah selalu diuji juga oleh Allah. Rasulullah menjelaskan inna asaddan nas balaan al-anbiya summal amsal pal amsal. Cobaan yang paling tinggi, yang paling dahsyat kepada manusia itu ditimpakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi cobaannya para nabi dan rasul itu tentu lebih dahsyat dari cobaan umatnya manusia. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang mengikuti jalan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau mendapatkan musibah, apa musibahnya Bapak Ibu? Meninggallah paman beliau yang paling tegak di dalam membela perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana ketika beliau diganggu oleh orang kafir Quraisy, pamannya inilah yang menjadi garda terdepan membela, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu Bapak Ibu, 40 hari berikutnya meninggal istrinya. Istri beliau yang pertama yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Istri yang menopang dakwah Nabi, istri yang hadir ketika Nabi merasa sedih,
istri yang menjadi penghibur ketika Nabi dirongrong oleh orang kafir Quraisy, istri yang menginfakkan seluruh harta kekayaannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Sayyidah Khadijah itu punya kekayaan sepertiga kekayaan yang ada di Mekah, itu kekayaannya seorang Khadijah istri Nabi. Tapi ketika beliau menikah dengan Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Semua harta yang banyak itu diberikan, disupport untuk perjuangan Nabi. Kemanapun beliau membutuhkan biaya, maka Sayyidah Khadijah selalu memberikan kontribusi berupa hartanya, sampai harta Sayyidah Khadijah itu menjadi habis. Inilah sosok perempuan yang menjadi rajanya bidadari di dalam surga. Beliau itu menikah 2 kali. Sebelum menikah dengan Baginda Rasulullah SAW, beliau adalah janda. Ibu, ada janda di sini. Ada banyak. Ya, mudah-mudahan gak jadi janda ya. Ya tadi itu ya Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasanya hukum Islam Bapak Ibu. Ya, ternyata talak bagi seorang perempuan itu Allah titipkan pada kalimat seorang laki-laki. Ya, perhatikan ibu-ibu, talaknya, jatuhnya talak seorang perempuan, seorang istri itu ada pada ucapan mulut seorang suami. Kenapa Bapak Ibu? Karena suami lebih sabar dari istri. Betul Bu? Betul Bu? Iya. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu kalau talak itu bisa dijatuhkan oleh seorang istri atau perempuan. Bisa jadi tiap menit terproduksi janda-janda ya. Karena nggak tahan tuh ya, dikit-dikit ceraikan saya, kita pisah ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang duduk di majelis taklim ini nggak ada yang seperti itu ibu-ibu ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi itu yang dilakukan Khadijah. Maka tatkala beliau sedih, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya at-tasliyah, menghibur Nabi. Apa cara Allah menghibur Nabi? Yaitu mengisra dan mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah menuju mana ibu-ibu? Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Lalu mi'raj ke Sidratul Muntaha, melewati 7 tingkatan langit. Maka selesailah pembahasan Isra dan Mi'raj, karena ibu-ibu sudah capek. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu saja sedikit ya oleh-oleh ya pada hari ini. Kesimpulannya, mari di hari yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan kita semua ini bernasib masuk surga. Mudah-mudahan kita ini Allah mudahkan jalan kita menuju pintu surganya Allah. Kalau kita tidak bisa dari jalan syukur, maka kita pilih jalan sabar. Kalau kita tidak bisa dari jalan sabar, maka kita pilih dari jalan syukur. Hari ini kita ada di taman surga. Doa terbaik kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau nasibkan kami bisa nian nanti di dalam surganya Allah, Jannatul Daus. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Jamhuri Karim, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Acara selanjutnya menyanyikan Mars Kultah Nurul Bustan Nahdlatul Watan Landikima yang akan ditampilkan oleh adik-adik kami. Pada adik-adik kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita Fatihah. Yang pertama, qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidi ikhwanil anbiya wal mursalin wa li ashabihi wal kirami ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada selanjutnya
untuk para jamaah yang sudah memberikan partisipasi, yang sudah berjuang di pondok ini, mudah-mudahan Allah membalas rezekinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu sudah paham, sudah menjadi tradisi kita, kalau berdoa saya menganjurkan supaya yang kita lontar nanti harta benda yang terbaik. Kalau yang dilontar itu lecek 2.000 rupiah, mudah-mudahan tahun 2050 dia akan berangkat umroh. Tapi kalau yang dilontar itu bagus, mudah-mudahan Allah segerakan untuk melontar secepatnya ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan alhamdulillah wa syukurulillah, dengan lontaran daripada jamaah kita satu persatu Allah panggil untuk menunaikan haji dan umroh. Dan alhamdulillah insya Allah pada bulan 2, pada bulan Februari akan berangkat jamaah kita, Ayahanda Bapak Juprin beserta istri. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, karena sebelum melontar beliau sudah melontar 2 juta untuk acara kita, sehingga duluan dipanggil. Mungkin ibu-ibu kalau melontar 2.000 rupiah mungkin kebelakangan dia. Oleh karena itu mari kita panasi, kalau dia melontar banyak, mudah-mudahan aminnya kita kencengkan, dia yang paling pertama dipanggil untuk umroh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap jamaah? Saya ini berapa isi kantongku? 100.000. Keberapa saya nanti, tapi alhamdulillah sudah saya kemarin datang ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah dengan lontaran Bapak Ibu. Kita yakin niatkan bismillah, kalau 100.000 insya Allah masih lumayan lah. Masalahnya kalau 5.000 lecek lagi, bekas beli terasi dilontarkan lah, masuk di di amplopnya Pak Ustadz ternyata bu terasi, la ilaha illallah. Oleh karena itu mari kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tabungan akhirat. Siap Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima. Yang di bawah sawit maju, jangan ketinggalan, cepat ayah bundahku, cepat. Nanti ketinggalan nanti sama kendaraan, nanti kita mau cepat ke surga nih, cepat. Kita mau cepat melontar nanti di nanti di Mekah nih. Ayo cepat-cepat bundahku, anak-anakku jangan ketinggalan. Masya Allah, yang paling kenceng larinya dia, insya Allah paling cepat nanti kepanggil nanti. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil. Sambil diniatkan Allahu Akbar. Semoga Allah segera panggil. Ya Allah, segera panggil jamaah kami ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci ya Allah. Rabbana aslih lana kulla syu'un. Mari jamaah, jangan sampai ketinggalan pugi. Masya Allah, alhamdulillah, syukurillah. Rabbana kulla duyun wagana anta. Sambil dilontar, sambil diniatkan, mudah segera Allah panggil. Apa yang menjadi hajatnya segera Allah kabulkan. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'ana datil watan wa fawal hadail maminan fika. Diniatkan bismillah, semoga Allah segera kabulkan. Allah berikan yang terbaik daripada niat Bapak Ibu. Jangan sampai ada ketinggalan.
hati. Oleh karena itu mari kita berikan harta yang terbaik kita. Masya Allah. Ansabahat fi'al asarat Jari ma'il hamidi ala ma'asiwa. Yang masih berada di tengah-tengah sawit silakan mari keluar. Mari, jangan sampai ada ketinggalan. Zahiri amaratu kafan sabbahat bihal hasarat ala zurriyati wa batini wa zahiri amaratu kafan sabbahat bihal Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi. Betul. Di mana? Cocok, bisa cari, nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana, saya cari. Apa? Di dalam nih ada kipas angin juga. Ngiring apa? Haji. Itu uang apa tadi? Mau kasih kan nggak? Uang apa tadi itu?